Pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir pembahasan mengenai bubarkan Banggar DPR. Bang Eman, dari penelpon kita ini mengatakan sistemnya yang mungkin salah. Ada korespondensi, ada rapat, ada lobby, SOP segala macam. Apakah juga kita melihat sistemnya yang salah atau sistemnya sudah benar, orangnya justru yang salah? Jadi kalau sistem kita bicara, seolah-olah sistem itu bisa menjadi BEM salah BEM kan. Kalau sistem sepertinya sudah bisa mengatasi, tidak. Tetap kembali behind the gun, ya kan. Tergantung pada orang yang mengawaki kan. Jadi kalau katakanlah misalnya sistemnya ini kan benar-benar, tadi Pak Ari kan menyinggung. Yeah. Jadi sistem perencanaan kita memang berawal dari bawah, ya kan, dari desa ke kecamatan, kelurahan, lurah ke kecamatan, wali kota, bupati, gubernur, lalu bersama-sama dengan menteri bersangkutan membahaslah itu dengan Bappenas. Yeah. Biasanya presiden yang memimpin persidangan ini gitu kan, setelah matang lah gitu. Nah, seluruh program yang diperlukan oleh desa ini diterjemahkan itu dalam bentuk angka. Itulah yang disebutkan RAPBN. Nah, karena ini masih rancangan APBN, maka DPR menggunakan hak budgetnya. Bertemulah mereka di DPR yang disebutkan badan anggaran, atau mungkin di komisi juga dibahas gitu kan. Nah, sampai di sini kan nggak ada yang salah. Bahkan ketika mereka bertemu mencocokkan angka dengan program yang diperlukan di daerah itu kan, DPR itu kan mewakili daerah. Yeah. Nah, dia yang tahu apa kebutuhan dari daerah. Apa kebutuhan daerah itu. Maka itu kan mereka kan dibagi per dapil. Sumatera Utara misalnya bagi 3 dapil. Jadi anggota DPR ini misalnya paling tahu kebutuhan di dapilnya kan gitu. Nah, itulah yang dititipkan kepada anggaran yang dibahas. Mewakili partai ini di badan anggaran. Saya mau dulu loh dibicarakan. Nah, sampai di sini nggak ada yang salah, Vi. Yang salahnya? Ketika mereka berselingkuh, ketika mereka berdamai. Nah, pertanyaannya berdamai ini untuk kepentingan apa? Sepanjang untuk kepentingan rakyat, nggak ada yang salah juga. Tapi yang salah adalah ketika menghasilkan uang, mancing uang dengan uang itu ya kan? Mancing uang dengan uang. Ketika itu misalnya udah mulai berbicara tentang, oke, kita loloskan, tapi sama saya berapa? Itulah sebetulnya yang kita sebutkan percaloan itu. Itulah sebabnya terjadi kasus Wisma Atlet. Itulah penyebabnya kenapa katanya Kementerian Tenaga Kerja ini. Itulah yang dibongkar oleh WOD. Pertanyaannya kan pimpinan DPR juga sudah tahu. BPK juga sudah tahu. KPK juga sudah tahu. Polisi juga sudah tahu. Jaksa, Presiden pun sudah tahu ini. Terus gimana dong Bang kalau misalnya semua orang udah tahu, kemudian tidak ada perubahan? Mengapa nyanyiannya WOD itu dibiarkan hanyut di Kali Ciliwung? Bahkan WOD dilaporkan oleh Badan Kehormatan loh. Badan Kehormatan, katanya mau dipersidangkan. Sampai sekarang nggak jelas. Jangan-jangan mereka takut. Karena kalau WOD ini dipanggil, dia akan nyanyi lagi lebih nyaring kan. Sampean kan dapat ini, sampean kan dapat ini. Nah, oleh karena itu Mbak Apia, mungkin salah satu cara adalah periksa dulu semua anggota badan anggaran ini sejak reformasi. Periksa satu persatu. Diaudit. Pasti masih lebih banyak yang bagus. Kita pun paling 10-15 orang kan. Nah, ini yang langsung diborgol gitu kan. Nah, maksud saya ini supaya juga kita kan nggak enak, tapi kita kan tidak bisa menyebutkan. Kita bicara tentang badan anggaran. Badan anggaran itu kan terdiri berapa? Mungkin 40 orang. Jangan-jangan hanya 10 yang rusak kan gitu. Nah, inilah sebetulnya kita harapkan KPK endus. Panggil itu WOD. WOD siapa-siapa yang Anda tahu. Yang bermain di badan anggaran ini. Dia akan bicara A, B, C, D, E. Panggil. Siapa lagi yang kau tahu. Jadi saling memberitahu nanti nih. Tapi kalau polisi, jaksa, KPK juga diam, ya saya terang sayang saja tuh nyanyiannya WOD itu dibiarkan hanyut di Kali Ciliwung. Mungkin sebenarnya puzzle-nya dari nyanyian WOD, kemudian nyanyian Nazarudin dan para saksi, dan juga kasus-kasus yang terbuka ya seperti maksud saya kasus pembangunan Wisma Atlet, kasus Kemenaker Trans sekarang seperti itu kan puzzle-puzzle-nya sudah ada kan ya Bang? Gini Davi. Kita dua juga, walaupun kita tidak punya keahlian untuk mengendus naluri kewartawan kita bisa endus nih. Kasih aja kita apa? Kita ini orang tolol nih.
kita tahu nih, nangkap ini gampang ini. Nggak usah KPK sebelumnya kalau mau. Tapi kan KPK jauh lebih bagus. Polisi kan jauh lebih bagus karena dia memang digaji negara untuk itu. Ya. Dia memang bersekolah untuk mengendus kasus gitu. Ya masa dia bilang, aduh, coba, kasihan kan. WOD itu sudah mau membuka. Tetapi kita lihat ini kan, saya nggak tahu, ya karena ini menyangkut anggota DPR dari masing-masing partai politik, ya mungkin tarik menarik ya. Mungkin ada pressure politik juga akhirnya, Bang? Itu sebabnya saya bilang ya udahlah, daripada kita bersoal jawab bubarkan ini, udahlah kita kontrakkan aja dulu. Apa itu mungkin khusus untuk DPR ini hanya badan anggaran aja. Badan anggaran ini kita kontrakkan ke orang asing, lalu udahlah. Janganlah Bang, mendingan bubarkan sekalian Bang kalau kayak gitu jadi kontrakan. Enggak, kita gaji dia makan tidur aja. Tapi yang bekerja outsourcing dari luar. Gitu. Yang lebih kredibel gitu ya Bang. Kredibel gitu. Oke, baik Bang Elman, terima kasih banyak atas pembahasan kita. Menarik sekali bubarkan Banggar DPR. Pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Saya Afir Malik dan juga Bung Elman Saragih undur diri. Kita akan jumpa lagi di Bedah Editorial Media Indonesia edisi besok. Have a nice day. Sampai jumpa.